Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana mekanisme pengaturan hormon terhadap keseimbangan kadar ion natrium kalium di dalam darah. Nah, pengaturan kadar NaK ini yang bermasalah biasanya satu adalah pada hewan yang hidup di gurun, misalnya tikus gurun, onta, dan sebagainya, dengan kadar air yang rendah. Begitu juga pada orang-orang yang mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu bisa terjadi karena berkeringat berlebih, muntah, diare, perdarahan, misalnya menstruasi, melahirkan, terluka, atau bisa juga karena menangis, tetapi menangisnya seharian, seperti Nobita ya, nangisnya keluar air yang begitu banyak. Nah, apa hormonnya? Hormon yang berperan dalam pengaturan Na dan K plus, ya, Na plus K plus adalah aldosteron. Aldosteron ini adalah hormon derivat steroid yang dibentuk di korteks kelenjar anak ginjal atau disebutnya korteks adrenal. Ini korteks adrenal, zona glomerulosa. Ada beberapa jalur yang mempengaruhi sekresi aldosteron. Yang pertama adalah jalur langsung ini. Jalur langsung ini kalau terjadi penurunan kadar Na dalam darah, misalnya karena berkeringat berlebih, maka langsung merangsang korteks adrenal zona glomerulosa untuk mensekresi aldosteron. Jalur kedua lewat namanya RAAS. RAAS apa itu? Renin Angiotensin Aldosterone System. Nah, terjadi jika ada penurunan volume darah. Kenapa volume darah bisa berkurang atau bisa turun? Tadi karena mungkin perdarahan, luka, menstruasi, melahirkan, atau karena berkeringat berlebih, atau karena diare, atau karena muntah, menyebabkan volume darah turun. Nah, volume darah turun akan merangsang sel juxta glomerulus ginjal untuk mensekresi renin. Renin ini enzim. Nah, renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, angiotensin 2 merangsang korteks adrenal zona glomerulosa untuk mensekresi aldosteron. Jalur ketiga ini adalah misalnya pada saat kita olahraga. Olahraga ini menyebabkan stres terhadap tubuh. Nah, maka hipotalamus akan mensekresi CRH. CRH ini adalah corticotropin releasing hormone. Corticotropin releasing hormone. Corticotropin itu apa? Sama dengan ACTH. Ya. Jadi hormon yang mempengaruhi korteks adrenal, namanya corticotropin. Nah, jadi hormon yang merangsang corticotropin atau merangsang sekresi ACTH. Jadi CRH dari hipotalamus disekresi ke hipofisis anterior atau adenohipofisis. Selanjutnya adenohipofisis atau hipofisis anterior akan mensekresi ACTH. ACTH singkatan apa? Adrenocorticotropic hormone, ya, adren cortex. Jadi hormon yang merangsang korteks adrenal atau dikenal dengan kelenjar anak ginjal. Langsung merangsang ke zona glomerulosa untuk mensekresi aldosteron. Jalur keempat, tetapi efeknya ini untuk menghambat, yaitu jika air di dalam darah meningkat atau tekanan darah meningkat atau volume darah meningkat, ini maka jantung akan mensekresi hormon namanya ANP, atrial natriuretic peptide. Tapi sifatnya menghambat. Jadi menghambat zona glomerulosa korteks adrenal untuk mensekresi aldosteron. Jadi ini efeknya menghambat. Nah, apa fungsi aldosteron? Fungsi aldosteron adalah
meningkatkan reabsorpsi. Kalau di sini tulisannya absorpsi, yang benar adalah meningkatkan reabsorpsi Na dan air. Meningkatkan reabsorpsi Na dan air. Tapi sebetulnya air ini ikutan dan sekaligus oleh adanya ADH. Kemudian meningkatkan sekresi atau di sini adalah ekskresi K+. Meningkatkan ekskresi K+ ke dalam urin. Sehingga hasil akhirnya adalah meningkatnya volume darah, meningkatnya Na+ dalam darah, dan turunnya K+. Nah, korteks adrenal ini ada 3 zona. Zona reticularis, zona fasciculata, ada zona glomerulosa. Nah, zona glomerulosa ini yang mensintesis aldosteron. Nah, memang ada 3 hormon dari korteks adrenal, yaitu aldosteron, nama lainnya mineralokortikoid, ada glukokortikoid, nama lainnya kortisol, dan ada androgen. Nah, aldosteron dibentuk dari kolesterol, sehingga ini adalah hormon derivat steroid. Kolesterol menjadi progesteron, jadi deoksikortikosteron, baru menjadi kortikosteron, dan diubah menjadi aldosteron. Ya, jadi aldosteron. Nah, tadi ada jalur namanya RAAS. Ya. RAAS ini ada sumbernya, silahkan nanti dicari. Renin Angiotensin Aldosterone System. Nah, bagaimana pengaturannya? Jadi pada saat dehidrasi, nanti keluarnya air bisa lewat keringat, muntah, diare, perdarahan, atau berkurangnya Na+ dalam darah, atau terjadi perdarahan, maka akan menurunkan volume darah. Volume darah akan menurunkan tekanan darah. Ya. Tekanan darah menurun akan merangsang sel juxtaglomerulus ginjal untuk mensekresi renin. Renin ini enzim dari sel juxtaglomerulus ginjal. Renin ini untuk apa? Untuk mengubah angiotensinogen dari hati menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE. ACE itu apa? Angiotensin converting enzyme yang ada di paru-paru. Ingat, ya, salah satu yang diserang oleh SARS-CoV, virus yang menyebabkan COVID-19 adalah ACE2, angiotensin converting enzyme 2 di paru-paru. Kemudian angiotensin 2 ini akan merangsang langsung ke korteks adrenal untuk mensekresi aldosteron. Ya. Untuk mensekresi aldosteron. Aldosteron untuk apa? Untuk meningkatkan reabsorpsi Na dan air. Ya, tadi. Atau bekerja langsung ke pembuluh darah untuk meningkatkan vasokonstriksi. Tapi ujungnya sebetulnya semuanya akan menuju ke meningkatnya volume darah, meningkatnya tekanan darah. Nah, angiotensin 2 selain ke korteks adrenal ini untuk mensekresi aldosteron, kemudian tadi ada untuk meningkatkan penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi, juga langsung ke tubulus ginjal, bekerja langsung ke tubulus ginjal, angiotensin 2, reabsorpsi Na, ya, reabsorpsi Na, ekspresi K+, tapi meretensi air, ya, dengan cara mereabsorpsi air, tapi airnya ini pasif kalau di sini, karena pergerakan Na+ akan diikuti dengan pergerakan air. Ini tandanya di sini putus-putus, ya, garis putus-putus artinya dia tandanya pasif transfer, tapi K+-nya di sini dibantu. Yang berikutnya ke hipofisis posterior untuk sekresi ADH. Nah, ADH ini yang akan mereabsorpsi air di mana? Di tubulus distal dan tubulus collectivus. Jadi posisinya itu adalah di sini nih. Ya. Jadi reabsorpsi di ginjal itu berlangsung dengan 2 cara, yaitu reabsorpsi obligat. Berlangsungnya di mana? Obligat itu mutlak. Jadi kekurangan air atau tidak, kekurangan Na atau tidak tetap direabsorpsi. Posisinya di mana? Di tubulus contortus proximal, di lengkung Henle, ini sampai di sini ya.
Nah, tapi kalau sudah di tubulus distal, maka reabsorpsi Na harus dibantu oleh aldosteron. Reabsorpsi air harus dibantu oleh ADH. Dan reabsorpsi itu masih bisa berlangsung sampai di tubulus kolektifus. Mekanisme kerja selulernya bagaimana? Nah, ini dia ya. Jadi ketika aldosteron sudah sampai di darah di vasa rekta, ini vasa rekta, pembuluh darah di sekitar tubulus, aldosteron akan keluar ke ekstrasel, ke interstitial, kemudian masuk karena tadi aldosteron adalah derivat steroid, maka aldosteron bisa langsung masuk. Reseptornya di mana? Reseptornya di sitoplasma. Nah, aldosteron bersama dengan reseptor nanti akan masuk ke dalam inti sel tubulus ginjal ini untuk merangsang DNA. DNA akan melakukan transkripsi membentuk mRNA. mRNA akan keluar, kemudian dibaca oleh ribosom untuk membentuk protein. Nah, proteinnya untuk apa? Satu, untuk membentuk pompa NA-KTPase. Sehingga Na plusnya akan dikeluarkan menuju ke vasa rekta. Dari vasa rekta, K plusnya akan diambil, ini masuk ke dalam urin. Nah, dari urin ke tubulus ginjal, ini Na-nya masih pasif ini. Nah, protein kedua adalah protein dalam bentuk enzim untuk sintesis ATP. ATP-nya untuk apa? Untuk meningkatkan pompa Na ke ATP ase. Sehingga nanti pompanya menjadi lebih banyak, karena sintesis proteinnya banyak, kemudian aktivitasnya juga menjadi lebih cepat karena adanya ATP. Nah, apa yang terjadi kalau volume plasma darah turun tadi? Nah, kalau volume plasma darah turun, maka akan terjadi sekresi renin yang meningkat. Renin untuk merangsang pembentukan angiotensin 1 dari angiotensinogen, kemudian angiotensin 1 menjadi 2 oleh ACE, sehingga nanti sekresi aldosteron meningkat, fungsinya untuk melakukan reabsorpsi Na ya, dan meningkatkan sekresi K+. Nah, tapi ternyata tadi pergerakan air, perpindahan Na+ itu tidak sendiri, maka akan diikuti dengan perpindahan air. Selain pasif juga karena untuk melakukan kadar Na+, ya. Sehingga kadar ADH ini juga akan meningkat untuk meningkatkan reabsorpsi air di tubulus ginjal, yaitu tubulus distal dan tubulus kolektifus. Nah, posisinya di sini, ini yang disebut dengan reabsorpsi fakultatif. Kapan terjadi reabsorpsi fakultatif? Kalau tubuh kekurangan air, tubuh kekurangan Na+, itu akan terjadi reabsorpsi fakultatif terhadap Na+, terhadap air dan ion yang lain. Nah, apa yang terjadi kalau kita makan garam dengan kadar tinggi, misalnya makan ikan asin, telur asin. Nah, maka kadar garam yang tinggi ini akan menghambat zona glomerulosa korteks adrenal untuk tidak mensekresi aldosteron, sehingga kadar aldosteron dalam darah rendah, sehingga akan terjadi pengurangan atau penurunan reabsorpsi Na+. Nah, kelainan yang terkait dengan gangguan ketidakseimbangan hormon aldosteron itu adalah Cushing atau ini Cushing syndrome. Cushing syndrome ini terjadi karena adenoma, ya, adenoma pituitary atau kanker yang terjadi pada kelenjar hipofisis atau kanker yang terjadi pada hipotalamus bisa juga, atau kanker yang terjadi pada korteks adrenal sehingga kortisolnya dan aldosteronnya berlebih. Nah, tadi di korteks adrenal itu ada 3 hormon, ya, memproduksi 3 hormon. Satu adalah aldosteron atau mineralokortikoid mengatur kadar NAK. Yang kedua adalah glukokortikoid atau kortisol mengatur metabolisme karbohidrat. Ya. Yang ketiga adalah aldosteron, androgen. Ya. Yang ketiga adalah androgen.
Nah, apa yang terjadi jika ada kanker di eh, korteks adrenal, maka akan terjadi produksi atau hipersekresi aldosteron, hipersekresi androgen, hipersekresi kortisol. Padahal kortisol tadi sifatnya katabolik, sehingga bukan hanya karbo nanti yang dibongkar, tetapi juga protein pun bisa dibongkar. Nah, ini ada neoplasia, pertumbuhan jaringan yang kita lebih normal, adenoma, ini adenohipofisis mengalami pertumbuhan, atau karsinoma ya, kanker. Okay. Tapi bisa juga efek-efek yang lain, seperti, nah katanya kalau Cushing syndrome berdasarkan penyebabnya ada dua. Ada penyebab primer, ini terjadi kalau sekresi kortisol berlebihan, atau sekunder. Sekunder itu kalau eh, terjadinya kerusakannya di adenohipofisis ataupun di hipotalamus. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tadi ini obesitas ya. Obesitas lebih karena eh, berat badannya meningkat karena timbunan air, ya termasuk oleh lemak juga, tapi yang utama oleh air. Moon face ini mukanya bulat, kemudian hirsutism, hirsutism ini sebetulnya pertumbuhan rambut, amenorea, ini eh, tidak menstruasi, dan seterusnya ya, sampai nah ini ada osteoporosis. Osteoporosis tadi karena ada glukokortikoid yang sifatnya katabol akan menyebabkan penguraian protein juga. Nah, ini ada hirsutism, ini adalah pertumbuhan rambut with facial plethora, pertumbuhan rambut di muka yang berlebih. Kemudian ada bubble hum, ada punuk karena tadi ada metabolisme atau penyimpanan lemak ya. Nah, kesimpulannya hormon kadar yang mengatur keseimbangan kadar NAK dalam darah adalah aldosteron. Nah, aldosteron ini diproduksinya lewat jalur RAA, renin-angiotensin aldosteron, atau lewat jalur corticotropin releasing hormone ACTH aldosteron, atau dihambat melalui ANP dari jantung. Yang berikutnya, ini fungsi aldosteron adalah meningkatkan reabsorpsi Na+, ini reabsorpsi Na+, meningkatkan ekspresi K+, dan meretensi air. Selain mempertahankan atau mengembalikan tekanan darah dengan cara melakukan tingkatan vasokonstriksi. Nah, sebagai penutup pertanyaan, bagaimana adaptasi pengaturan hormon terhadap kadar Na dalam darah pada orang-orang yang berada di lingkungan dengan suhu tinggi, yaitu para jamaah haji misalnya. Jamaah haji Indonesia ini kan terbiasa dengan suhu yang asalnya di daerah kita ini mungkin ada yang 20, kalau dia berada di Bogor mungkin sampai puncak sana ya 20 derajat Celcius, tetapi langsung berangkat ke Mekah misalnya dengan suhu 45 derajat selama 30 hari kalau haji plus dan 40 hari kalau yang reguler. Bagaimana adaptasi keseimbangan hormonnya? Yang kedua, tikus gurun. Dia berhari-hari tinggal di gurun dengan pasokan air yang sangat sedikit, sementara makanannya itu adalah biji-bijian yang juga sangat sedikit kadar airnya. Bagaimana mekanisme adaptasinya terhadap pengaturan kadar Na di dalam darah, pengaturan hormon terhadap kadar Na di dalam darah. Demikian apa yang bisa saya paparkan hari ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.